Selamat siang adik-adik, apa kabar hari ini? Jadi baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita siang hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Di sini Ibu absen dulu. Delvita Kase, Unibula, Reno Sopaba, Windy Nuban. Jadi materi kita pada siang hari ini tentang ekosistem. Nah, yang pertama itu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Nah, yang berikut itu komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama makhluk hidup atau yang disebut komponen biotik. Kedua, benda tak hidup yang disebut komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Nah, yang berikut itu biotik. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu contohnya seperti sinar matahari, udara, dan tanah. Nah, yang berikut itu komponen biotik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua itu konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak menghasilkan makanan sendiri dan harus mengonsumsi organisme lain untuk mendapatkan energi nutrisi. Nah, konsumen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen tingkat 2, yang ketiga itu konsumen tingkat 3. Yang berikut itu pengurai. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Yang berikut itu ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama itu alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan dan laut. Nah, yang berikut itu ekosistem berdasarkan cara terbentuknya buatan. Contohnya ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Yang berikut itu ekosistem berdasarkan lingkungannya. Ekosistem dibedakan berdasarkan lingkungan, yaitu daratan dan perairan. Setiap jenis ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Nah, yang pertama itu darat. Ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi khusus, curah hujan dan jenis hujan yang beragam seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Yang kedua itu perairan. Perairan, ekosistem yang berada di perairan, baik air tawar maupun air asin, seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Nah, yang berikut itu contoh ekosistem. Ada banyak jenis ekosistem di sekitar kita. Di hutan terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Di laut, ikan karang dan tumbuh-tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Sungai merupakan ekosistem dengan air tawar, ikan, dan batu-batuan yang menjadi bagian penting. Nah, yang berikut itu aliran energi dalam ekosistem. Semua energi dalam ekosistem berasal dari sinar matahari. Tumbuhan sebagai produsen menangkap energi matahari melalui proses fotosintesis untuk membuat makanan. Yang berikut itu saling bergantung di ekosistem. Nah, semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Nah, hewan butuh tumbuhan untuk makan, bahkan hewan dan tumbuhan butuh udara dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Nah, yang berikut itu pola interaksi dalam ekosistem. Nah, yang pertama itu rantai makanan merupakan urutan sederhana perpindahan energi dari satu organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Nah, yang berikut itu jaringan-jaringan merupakan hubungan yang lebih kompleks di mana
Beberapa rantai makanan saling terkait menunjukkan ketergantungan antar organisme dalam ekosistem. Nah, yang berikut itu pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Nah, misalnya jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk hidup yang lain akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua. Nah, yang berikut itu dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Populasi udara bisa membuat kita sulit bernapas. Populasi air membuat air tidak bisa minum. Jadi baik, yang berikut itu dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Populasi udara bisa membuat kita sulit bernapas. Populasi air membuat air tidak bisa diminum. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Nah, yang berikut itu cara menjaga ekosistem. Nah, kita bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas dengan 2 soal. Yang pertama, apa itu ekosistem, dan yang kedua itu sebutkan dan jelaskan komponen-komponen ekosistem. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu di minggu depan. Selamat siang.